Life Below Water. Life Below Water atau kehidupan bawah laut merupakan poin ke-14 dari 17 SDG atau tujuan pembangunan berkelanjutan yang dicanangkan oleh PBB. Tujuan utamanya yaitu untuk mengonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut, maritim, dan samudra untuk untuk pembangunan yang berkelanjutan. Jadi, secara singkat, SDG ke-14 ini merupakan seruan darurat untuk kita mengubah total cara kita berinteraksi dengan lautan dari yang awalnya eksploitatif menjadi simbiotik dan berkelanjutan. Pernah kepikiran nggak kalian? Setiap tarikan napas yang kita ambil, 50% oksigennya berasal dari laut. Laut bukan cuma soal pemandangan yang indah, tetapi menjadi sumber kehidupan bagi lebih dari 3 miliar manusia di dunia. Laut memberi kita makanan, pekerjaan, dan diam-diam menyelamatkan kita dengan menyerap 30% karbon dioksida yang mencemari bumi. Nah, untuk data sendiri, kami mengambilnya dari Badan Pusat Statistik tahun 2024 tentang status terumbu karang tahun 2019. Yang dimana itu cukup memprihatinkan. Dimana yang dilihat dari diagram ini, kondisi terumbu karang yang buruk itu ada 34%, kondisi terumbu karang yang cukup itu 37%, kondisi terumbu karang yang baik itu 22%, dan kondisi terumbu karang yang sangat baik itu hanya 7%. Yang dimana itu 2/3 dari terumbu karang di Indonesia itu kondisinya cukup tidak baik, sehingga itu menjadi tantangan bagi kita untuk mencapai tujuan ekosistem laut yang baik dan benar. Apa aja sih tantangannya? Yang pertama, yang paling kita tahu adalah pencemaran laut karena limbah industri atau limbah pabrik, dan juga limbah rumah tangga yang biasa kita gunakan sehari-hari. Yang kedua, karena perubahan suhu atau iklim yang terlalu cepat yang membuat ekosistem laut menjadi berubah secara cepat dan juga rusak. Yang terakhir adalah karena penangkapan ikan yang berlebih atau overfishing. Overfishing ini bisa merusak ekosistem yang ada di laut. Oleh karena itu, kami menyarankan beberapa solusi. Yang pertama adalah meningkatkan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga ekosistem laut dan tidak membuang sampah sembarangan, terutama langsung ke laut. Kemudian, yaitu meningkatkan pengelolaan limbah industri agar limbah industri yang dibuang itu tidak lagi membahayakan bagi ekosistem laut. Yang kedua adalah mengurangi emisi gas rumah kaca. Dengan begitu, kita dapat menurunkan laju peningkatan suhu global. Yang ketiga adalah konservasi ekosistem laut. Dengan begitu, kita bisa menciptakan kembali habitat bagi makhluk-makhluk laut dan perlu adanya pengelolaan perikanan yang baik. Contohnya adalah pembatasan kepada penangkapan ikan di laut lepas dan melakukan budidaya ikan. Dengan begitu, kita dapat mengurangi kebergantungan terhadap penangkapan ikan di laut lepas. Yang terakhir, perlu adanya regulasi dari pemerintah terkait pencemaran laut dan juga perlu adanya penegakan hukum yang kuat supaya yang melanggar dapat ditindak dengan tegas. Sayangnya, laut tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Mulai dari langkah kecil, kalian bisa mengurangi produk plastik sekali pakai, menyebarkan edukasi, dan mulai mendukung pasokan produksi laut yang berkelanjutan. Karena dengan menjaga laut berarti menjaga nafas kita sendiri.